Selamat siang semuanya, kabar baik dan sehat selalu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan atas rahmat yang telah kita dapatkan. Perkenalkan, nama saya Vincentius Daniel Dewayana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Teguh Bangka Semarang, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 2205526003. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian audit, khususnya untuk bagian peristiwa kemudian, lalu evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Nah, untuk materi ini kami mengambil sumber atau referensi dari buku Modern Auditing edisi ke-7 karya Boynton and Johnson jilid kedua. Selain itu kami juga mengambil referensi dari standar audit nomor 560, nomor 570, dan nomor 580. Nah, untuk tujuan presentasi kami pada hari ini, salah satunya adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Nah, baik. Untuk bagian pertamanya akan saya mulai terlebih dahulu. Untuk garis besar, prosedur yang dilaksanakan dalam aktivitas ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, prosedur ini tidak bersangkutan dengan siklus transaksi atau akun-akun spesifik. Kedua, prosedur ini dilaksanakan setelah tanggal neraca. Ketiga, prosedur ini melibatkan banyak pertimbangan subjektif oleh auditor. Keempat, prosedur ini biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau anggota senior dari tim audit yang mempunyai pengalaman yang luas dengan klien. Keputusan yang diambil auditor dalam bagian audit ini biasanya sangat penting bagi hasil akhir dari audit tersebut. Kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam penyelesaian audit sering mempunyai dampak langsung terhadap pendapat yang akan dinyatakan pada laporan keuangan klien, atau biasa disebut dengan opini pada laporan keuangan. Nah, dalam menyelesaikan audit, seorang auditor itu seringkali menghadapi kendala waktu yang ketat, terutama ketika klien yang bersangkutan ini berusaha untuk mendapatkan tanggal yang paling cepat untuk penerbitan laporan audit. Auditor harus memanfaatkan waktu itu untuk membuat pertimbangan profesional yang baik dan menyatakan pendapat yang tepat dalam situasi bersangkutan. Nah, memang benar kalau auditor itu kadang memang kendalanya adalah dengan waktu. Klien juga kan ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan laporan keuangannya. Seperti misalkan saja untuk dijadikan bahan sebagai lapor SPT badan tahunan gitu. Nah, untuk tanggung jawab auditor dalam menyelesaikan audit dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan, lalu mengevaluasi temuan, dan yang terakhir berkomunikasi dengan klien. Nah, setelah aktivitas-aktivitas di atas dilaksanakan, maka harus diberikan pertimbangan pada tanggung jawab auditor setelah audit. Ini bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan auditor. Untuk aktivitas yang pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, seorang auditor melaksanakan prosedur audit spesifik untuk mendapatkan bukti audit tambahan. Nah, prosedurnya itu meliputi melakukan review atas peristiwa kemudian, membaca notulen rapat, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian, lalu mendapatkan surat representasi klien, dan melaksanakan prosedur analitis. Lalu tanggung jawab
auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang telah terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, jadi jika laporan keuangan itu sudah selesai, itu belum tentu bahwa laporan tersebut sudah benar. Pasti setelah tanggal laporan keuangan tersebut diterbitkan, akan ada sebuah peristiwa-peristiwa yang akan mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Nah, auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, yang kedua terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang dikenal atau diketahui sebagai peristiwa kemudian atau subsequent event. Nah, berdasarkan standar audit nomor 560 yang menjelaskan tentang peristiwa kemudian, pengertian dari peristiwa kemudian itu adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Kerangka waktu untuk peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai dengan penerbitan laporan auditor. Selama periode ini, auditor diwajibkan untuk menemukan peristiwa kemudian. Nah, ini ada beberapa definisi umum untuk lebih jelasnya. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kemudian tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu untuk tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan. Dan selanjutnya tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Nah, biasanya ini pihak ketiga yang memerlukan, misalkan saja seperti investor, pemegang saham, ataupun pihak bank juga bisa. Jadi pihak eksternal itu kan pasti memerlukan laporan keuangan yang sudah diaudit juga. Jadi agar meyakinkan mereka bahwa perusahaan yang nantinya akan mereka investasikan itu sudah mencatatkan atau membuat laporan keuangannya dengan benar sesuai dengan standar audit. Nah, tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, serta tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu tujuan selanjutnya adalah merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jadi bisa saja kita sebagai auditor setelah menerbitkan laporan audit, tetapi ternyata ada peristiwa yang kemudian akan mempengaruhi laporan itu secara material, maka seorang auditor itu bisa untuk mengubah laporan auditnya. Nah, untuk jenis peristiwa kemudian ini ada dua jenis. Yang pertama, memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Lalu jenis yang kedua,
adalah memberikan bukti berkenaan dengan kondisi tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul setelah tanggal itu. Nah, peristiwa jenis pertama tadi memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan serta mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Contoh dari peristiwa kemudian jenis pertama ini bisa saja estimasi biaya garansi dan biaya hadiah, lalu estimasi biaya denda perkara pengadilan, dan juga estimasi penghapusan piutang. Nah, lazimnya peristiwa jenis satu ini memerlukan penyesuaian, karena biasanya hal itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode waktu yang panjang. Misalnya saja ada contoh untuk penyesuaian mengubah estimasi penghapusan piutang. Nah, dengan jurnal seperti ini, beban penghapusan piutang usaha pada posisi debit dengan lawan piutang usaha pada posisi kredit. Nah, sedangkan peristiwa jenis kedua memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang sangat material, menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Contoh dari peristiwa kemudian jenis 2 ini adalah kebijakan pengembangan bisnis, lalu kebijakan penghentian produk, kebijakan penutupan cabang, dan ada juga bencana alam. Nah, syarat dari peristiwa jenis kedua ini adalah sudah adanya bukti atau informasi mengenai kondisi yang belum terjadi pada tanggal neraca, tapi memiliki pengaruh signifikan sehingga memerlukan pengungkapan oleh auditor. Nah, auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Rincian tanggung jawab auditor ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun, seperti pengujian pisah batas atau cut-off, dan mencari kewajiban yang belum tercatat. Lalu untuk tanggung jawab yang kedua, dengan melaksanakan prosedur audit yang telah ditetapkan dalam standar audit nomor 560 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan. Nah, prosedur audit yang dimaksud ini seperti yang ditetapkan dalam SA 560 itu adalah sebagai berikut. Membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia, serta membandingkan dengan laporan yang sedang dilaporkan, dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai pada situasi-situasi itu. Misalkan saja untuk laporan interim ini biasanya ada pada perusahaan perbankan seperti BPR. Mereka rutin untuk membuat laporan interim tengah tahun. Jadi itu juga membantu auditor saat pemeriksaan tahunan, sehingga auditor bisa membandingkan laporan interim dengan laporan akhir periode. Lalu prosedur selanjutnya menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai setiap kewajiban kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan. Lalu setiap perubahan yang signifikan terhadap modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Lalu status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan atau tidak konklusif. Dan apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa ini telah dilakukan sejak tanggal neraca. Prosedur selanjutnya yaitu membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Lalu menanyakan kepada ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan juga penilaian. Lalu mendapatkan surat representasi dari klien tersebut mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan.
dan melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur audit tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Nah, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang telah dijelaskan tadi, seorang auditor juga dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk yang pertama membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Lalu mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, selanjutnya setelah peristiwa kemudian ini, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Seorang auditor ini dapat meminta keterangan tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan utang, atau jaminan telah terjadi? Lalu, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Kemudian, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang, seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau bisa juga suatu perjanjian untuk penggabungan ataupun likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Kemudian, apakah aset perusahaan itu telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contohnya karena musibah kebakaran ataupun banjir. Lalu, apakah terdapat perubahan yang berhubungan dengan kontingensi, dan apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim tersebut telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Lalu, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Lalu apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Dan apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Nah, kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian yang telah dijelaskan tadi dalam laporan keuangan ini akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar audit. Nah, seorang auditor ini harus melihat pada materialitas dan menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar. Karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian setelah kita mengevaluasi peristiwa kemudian tadi, langkah selanjutnya dari auditor adalah membaca notulen rapat. Notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitennya, seperti komite keuangan dan komite audit, dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikansi audit. Seorang auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat dewan yang diadakan selama periode yang sedang diaudit dan selama periode dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan harus diserahkan dan direview atau ditelaah. Pembacaan notulen rapat ini biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan auditor kesempatan maksimum untuk menilai signifikansi auditnya.
Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan juga dalam kertas kerja. Jadi seorang auditor itu diwajibkan untuk meminta akta-akta notulen rapat, misalkan saja akta RUPS ataupun akta pergantian izin usaha dan lain sebagainya. Dan ini auditor harus meminta kopian file tersebut, lalu akan dimasukkan ke dalam kertas kerja yang harus ditandatangani pada setiap halamannya. Jadi untuk bukti bahwa auditor tersebut sudah betul-betul memperhatikan isi dari notulen tersebut. Selanjutnya setelah membaca notulen, eh, hal yang dilakukan oleh auditor adalah mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang eksistensi kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian, atau dalam bahasa Inggris adalah LCA, Litigation, Claim, and Assessment. Lalu periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Kemudian tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, lalu jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Nah, karena biasanya LCA ini berada dalam pengetahuan langsung manajemen, maka manajemen merupakan sumber utama informasi tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, seorang auditor harus melakukan tanya jawab dan diskusi langsung kepada manajemen yang bersangkutan, lalu mendapatkan uraian dan evaluasi atas LCA, lalu mendapatkan kepastian tentang eksistensi setiap klaim yang belum ditegaskan. Auditor juga harus memeriksa dokumen yang dimiliki klien mengenai LCA. Nah, memang harus diakui bahwa biasanya seorang auditor itu tidak memiliki keahlian hukum yang mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai LCA karena memang itu di luar bidang auditor. Nah, jadi surat pertanyaan audit atau letter of audit inquiry kepada ahli hukum klien merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. Jadi memang seorang auditor itu juga harus bekerja sama atau juga ataupun berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang memang itu diperlukan karena memang keterbatasan auditor untuk mengecek hal-hal yang uh, kurang dari bidang mereka. Nah, jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor. Namun, dalam beberapa kasus, jawaban ahli hukum dapat menunjukkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari LCA atau jumlah atau juga rentang kerugian yang potensial. Nah, penolakan seorang ahli hukum untuk menjawab surat pertanyaan audit yang telah dikirimkan tadi merupakan pembatasan atas ruang lingkup audit. Nah, dengan begitu auditor juga dapat memperoleh bantuan tentang LCA dari Departemen Hukum klien itu sendiri. Lalu selanjutnya hal yang harus dilakukan auditor adalah mendapatkan surat representasi klien. Berdasarkan standar audit 580 yang menjelaskan mengenai representasi klien, representasi tertulis itu merupakan suatu pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen pada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain. Representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk dalam laporan keuangan, asersi yang terdapat di dalamnya, ataupun buku dan catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut.
Seorang auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Representasi manajemen ini harus berisi yang pertama, mengkonfirmasi representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Jadi seorang auditor itu diharuskan untuk mempunyai eh, harus tidak boleh mudah percaya pada apa yang disampaikan oleh klien. Jadi bukti lisan itu sebenarnya kurang cukup dan harus ada bukti tertulis untuk mendukung bukti lisan itu. Lalu kemudian mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Lalu mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Nah, surat representasi ini harus mencakup representasi mengenai laporan keuangan, kelengkapan informasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, serta peristiwa kemudian. Nah, auditor akan membuat naskah representasi, tetapi manajemen harus mengetahui tanggung jawab atas representasi yang penting ini dengan membahas hal-hal tersebut bersama auditor dan menandatangani surat itu. Apabila seorang auditor menerima surat representasi dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tersebut tidak dapat memperoleh surat representasi atau mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya. Nah, suatu bentuk penolakan manajemen untuk memberikan representasi tertulis itu mungkin cukup menurut pertimbangan auditor untuk membuat auditor tersebut menarik diri dari penugasan. Nah, jika manajemen tidak memberikan representasi tertulis yang diminta, maka auditor tersebut harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen, mengevaluasi ulang integritas manajemen dan dampak yang mungkin timbul terhadap keandalan representasi, baik itu lisan maupun tertulis, serta bukti audit secara umum. Lalu mengambil langkah yang tepat, termasuk menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap opini dalam laporan auditor. Seorang auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangan jika auditor tersebut menyimpulkan bahwa terdapat keraguan mengenai integritas manajemen, sehingga representasi tertulis seperti yang ditentukan tidak dapat diandalkan. Lalu manajemen tidak memberikan representasi tertulis seperti yang ditentukan, jadi itu akan memberikan opini pada laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya saya akan sedikit menambahkan mengenai surat pertanyaan audit. Jadi surat pertanyaan audit ini mengenai litigasi, klaim, dan juga penilaian atau asesmen. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa seorang auditor itu memiliki keterbatasan ilmu tentang LCA ini, maka dia membutuhkan bantuan seorang ahli atau penasihat hukum seperti itu. Jadi ini klien membuat surat kepada yang dialamatkan kepada penasihat hukum klien tersebut dan nanti ditujukan untuk menjawab pertanyaan auditor mengenai LCA ini. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ini ada nama perusahaan tersebut, kemudian ada periode pemeriksaan, lalu nama dan alamat penasihat hukum, kemudian ada kata-kata mohon sampaikan kepada auditor kami suatu penjelasan jika ada yang Anda anggap perlu untuk melengkapi informasi terdahulu, termasuk penjelasan tentang hal-hal yang akan membuat pandangan Anda mungkin berbeda dari yang dinyatakan, dan suatu identifikasi atas penghilangan setiap kontingensi
atau pernyataan bahwa daftar dari hal-hal tersebut sudah lengkap. Nah, jadi seorang ahli hukum nantinya akan memberikan jawaban seperti konfirmasi pada auditor yang intinya itu akan meyakinkan auditor bahwa LCA tersebut memanglah ada dan sudah diverifikasi oleh ahli hukum klien tersebut. Dan ini nanti suratnya akan ditandatangani oleh manajer dari perusahaan tersebut. Lalu ada lagi contoh untuk surat representasi klien. Ini sama, jadi pihak klien ataupun manajer harus membuat surat representasi kepada auditor yang isinya itu mengkonfirmasi kelayakan atas laporan keuangan, kemudian catatan-catatan atas laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti juga akan ditandatangani oleh manajer, sehingga ini akan menjadi bukti audit bagi auditor bahwa klien tersebut telah membuat surat representasi. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, David Karuna. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini, saya akan membantu sedikit menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman saya, Vincentius Daniel. Nama saya David Karna dan saya NIM 2105526002. Di sini saya berasal dari Universitas Tikubang Semarang, prodi akuntansi. Ya, di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas presentasi untuk UAS ya, melengkapi dari tugas UAS. Baik, di sini saya melanjutkan di mana saya akan menjelaskan mengenai melaksanakan prosedur analitis. Baik, mohon teman-teman bisa dapat disimak dari beberapa yang saya akan jelaskan. Semoga bisa menambah ilmu teman. Baik, saya izin share screen ya. Ini sudah muncul? Mungkin sudah ya. Baik. Melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis juga disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atau akhir atas laporan keuangan. Tujuan dari review keseluruhan itu sendiri adalah untuk membantu teman-teman auditor menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam melakukan review keseluruhan, auditor membaca laporan keuangan dan catatan yang menyertainya serta mempertimbangkan kelayakan bukti yang diperoleh dalam menanggapi saldo dan hubungan yang tidak biasa serta tidak terduga yang diantisipasi dalam perencanaan audit atau diidentifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan, ya kan? Di situ prosedur itu harus yang pertama
diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang diidentifikasi selama audit. Yang kedua, didasarkan atas data laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah dilakukan. Suatu review keseluruhan itu biasanya akan membandingkan kinerja keuangan entitas yang dilaporkan dengan sasaran strategisnya atas pendapatan, pelanggan, dan pangsa pasar, atas efisiensi dari proses inti, serta kesesuaian ukuran non-keuangan dengan gambaran keseluruhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai mengevaluasi temuan. Di sini mungkin teman-teman juga bisa dapat menyimak di mana dalam mengevaluasi temuan ini auditor mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menentukan jenis pendapat yang harus dinyatakan dalam menentukan apakah gas telah dipenuhi dalam audit. Langkah yang dilakukan itu yang pertama, membuat penilaian akhir tentang materialitas dan risiko audit. Yang kedua, mengevaluasi going concernnya atau kelanjutan usaha. Lalu yang ketiga, melakukan review teknis atas laporan keuangan. Yang keempat, merumuskan pendapat dan membuat naskah laporan audit. Yang kelima, itu melakukan review akhir atas kertas kerja. Lalu selanjutnya, itu yang pertama ya, saya akan melanjutkan penjelasan pertama mengenai penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Persyaratan yang esensial dalam memutuskan suatu pendapat yang akan dikeluarkan adalah penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Titik tolak untuk melakukan proses ini adalah menjumlahkan salah saji yang ditemukan ketika memeriksa semua akun yang belum dikoreksi oleh klien. Lalu langkah berikutnya adalah dari proses ini dapat menentukan dampak total salah saji terhadap laba bersih dan total laporan keuangan lainnya yang bersangkutan dengan salah saji itu sendiri, seperti aktiva lancar atau kewajiban lancar. Penentuan auditor atas salah saji dalam suatu akun dapat mencakup komponen berikut. Ini salah saji yang belum dikoreksi, yang secara fisik spesifik, diidentifikasi melalui pengujian substantif atas rincian transaksi dan saldo. Ini dapat dikenal sebagai salah saji yang diketahui ya. Yang kedua, proyeksi salah saji yang belum dikoreksi diestimasi melalui teknik sampling audit. Nah, ini mungkin dari teman-teman audit sudah dapat mengenal mengenai sampling ini. Bisa salah satu contohnya yaitu mungkin dilakukan pemeriksaan vouching ya, cek vouching dalam dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan ketentuan audit atau sesuai dengan ketentuan dari kebijakan dari perusahaan. Oke. Yang ketiga, estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan kuantifikasi oleh prosedur audit lainnya. Lalu, semua komponen-komponen ini yang terdapat pada suatu akun dikenal sebagai salah saji yang mungkin likely misstatement. Sementara sejumlah salah saji
yang mungkin dalam semua akun disebut sebagai salah satu agregat, yang mungkin dapat disebut nama lainnya tersendiri agregat likely misstatement. Data yang telah diakumulasi kemudian dibandingkan dengan pertimbangan pendahuluan auditor mengenai materialitas yang dibuat ketika merencanakan audit. Lalu apabila di sini auditor menyimpulkan bahwa resiko audit berada pada tingkat yang dapat diterima, maka ia dapat merumuskan pendapatan yang didukung oleh temuan yang diperoleh. Akan tetapi, jika audit merasa yakin bahwa resiko audit tidak dapat diterima, maka ia harus melaksanakan pengujian substantif tambahan atau meyakinkan klien untuk melakukan koreksi yang diperlukan guna mengurangi resiko salah saji yang material ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai mengevaluasi kelanjutan usaha. Ini berdasarkan asumsi kelangsungan usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi ya. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melangsungkan melakukan tindakan di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Biasanya informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha atau going concern ini berkaitan dengan ketidakmampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang biasa merestrukturisasi utang, revisi operasinya yang dipaksa dari luar atau melakukan tindakan yang serupa. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inherent. Ini faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Itu yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen harus mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Ukuran dan kompleksitas entitas, ini sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi.
Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Baik, tanggung jawab auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini bahkan ada ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor biasanya mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya berdasarkan hasil-hasil dari prosedur audit normal yang dilaksanakan dalam perencanaan pengumpulan bukti untuk mendukung berbagai tujuan audit dan penyelesaian audit. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan yang substansial, maka ia harus tetap mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan beberapa informasi yang mungkin diungkapkan mencakup itu yang pertama, kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Dua, kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut. Yang ketiga, evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi-kondisi dan peristiwa itu, serta setiap faktor yang dapat mengurangi. Lalu, kemungkinan penghentian operasi, lalu perencanaan manajemen. Yang selanjutnya, informasi tentang pemulihan atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah atau klasifikasi kewajiban. Jika auditor menyimpulkan bahwa ada keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama periode waktu tersisa yang layak, maka laporan audit biasanya berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang ketidakpastian untuk mencerminkan kesimpulan itu. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama di keuangan, itu yang pertama posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar. Bersih. Kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. 3. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. 4. Arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. 5. Rasio keuangan utama yang buruk. 6.
kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. 7. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Yang ke-9, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Yang ke-10, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. 11. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Ini mengevaluasi kelanjutan usaha operasi. Yang pertama, intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Yang keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Itu dapat mempengaruhi ya dari aktivitas operasi, usaha-usaha perusahaan. Terus yang nilai lain itu yang pertama ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya ya. Yang kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Yang ketiga, itu perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak yang buruk bagi entitas. Yang keempat, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam. Nah, ini yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Nah, ini mungkin perlu teman-teman ketahui, di mana untuk membangun suatu usaha atau dari perusahaan itu sendiri, ini untuk antisipasi atau backup ya, di mana aset-aset kita itu tuh perlu untuk dilakukan atau kita bentuk itu sebaik mungkin, kita lindungi sebaik mungkin, itu dengan antisipasinya dengan diasuransikan ya, di mana ya tidak 100% mungkin tidak bisa kembali, tapi setidaknya dari kerusakan yang kita terima itu dapat ditopang oleh asuransi ya teman-teman. Ini asuransi ini sangat penting ya. Walaupun kita tidak ketahui bahwa bencana alam itu sendiri datangnya kapan saja, kita juga tidak tahu ya. Ya mungkin ini bisa menjadi acuan teman-teman, terutama teman-teman pelaku usaha ya. Oke, signifikasi peristiwa atau kondisi tersebut di atas seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas mengenai kemampuan entitas itu untuk mempertahankan kelanjutan usaha tidak memadai, maka ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini dapat mengakibatkan pendapatan wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat. Kita lanjut ke review teknis atas laporan keuangan. Banyak kantor angkutan publik atau KAP itu mempunyai daftar periksa laporan keuangan terinci yang diselesaikan oleh auditor yang melaksanakan review awal atas laporan
keuangan bersangkutan. Daftar periksa yang lengkap itu kemudian direview oleh manajer dan partner yang bertanggung jawab atas penugasan tersebut. Sebelum mengeluarkan laporan audit atas klien yang merupakan perusahaan terbuka, review teknis juga harus dilakukan atas laporan keuangan itu oleh partner yang bukan anggota tim audit. Daftar periksa yang lengkap dan temuan dari para preview harus tercantum dalam kertas kerja. Jadi ini yang dimaksudkan ini jika review atau reviewer telah mereview dari hasil audit atau kertas kerja dari teman-teman tim audit, ini ada paraf per lembar atau paraf dari kertas kerja audit ini untuk sebagai deteksi mengenai telah diperiksa oleh reviewer dari kertas kerja audit yang teman-teman berikan atau teman-teman sudah sajikan. Oke, selanjutnya, dalam penyelesaian audit, auditor perlu memisahkan temuan-temuan dengan mengisahkan dan mengevaluasinya untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sebelum mengambil keputusan akhir tentang pendapat, biasanya diadakan suatu konferensi dengan klien. Pada pertemuan ini, auditor melaporkan semua temuannya secara lisan dan berusaha memberikan dasar pemikiran untuk melakukan penyesuaian yang diusulkan dan pengungkapan tambahan. Pada akhirnya, ini melanjutkan untuk penjelasan mengenai merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit. Beberapa kesepakatan umumnya dapat dicapai tentang perubahan yang harus dilakukan dan auditor dapat meneruskan dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila kesepakatan tersebut tidak dapat dicapai, maka auditor mungkin akan mengeluarkan jenis pendapat lainnya. Penyampaian pendapat auditor dapat dilakukan melalui suatu laporan audit. Jadi, di mana dari audit sendiri itu atau dari teman-teman audit itu jika sudah mengeluarkan pendapat mengenai wajar tanpa pengecualian, ya di sini dapat berubah itu sendiri jika melihat dari suatu laporan keuangan audit atau suatu laporan audit ini jika kurang tepat atau penyajian atau dari support data yang diperlukan oleh audit itu kurang, maka audit ini sendiri itu dapat berubah pendapatnya sesuai dengan apa yang sudah tercantumkan atau sudah terekam dari kertas kerja audit. Selanjutnya, review atas akhir kertas kerja ya. Review ini dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh penyusun kertas kerja. Review tambahan atas kertas kerja dapat dilakukan pada akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit. Review yang dilakukan partner atas kertas kerja ini dirancang untuk mendapatkan kepastian bahwa yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan adalah akurat dan lengkap. Ini fungsi dari review ya, dari partner ya. Yang kedua, pertimbangan yang dilakukan oleh bawahan adalah layak dan tepat
pada situasi yang bersangkutan. 3. Penugasan audit telah diselesaikan sesuai dengan kondisi dan syarat yang ditetapkan dalam surat penugasan. Semua pertanyaan tentang akuntansi, auditing, dan pelaporan signifikan yang timbul selama audit telah diselesaikan dengan tepat. Kertas kerja mendukung pendapat auditor, gas, dan kebijakan serta prosedur pengendalian mutu kantor akuntan publik telah dipenuhi. Daftar periksa terinci yang mencakup hal di atas biasanya digunakan dalam melaksanakan review kertas kerja. Selanjutnya, berkomunikasi dengan klien. Ya, berkomunikasi dengan klien yang pertama, mengkomunikasikan hal-hal tentang struktur pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, menyiapkan surat manajemen. Tanggung jawab setelah audit. Ya, jadi tanggung jawab setelah audit ini, yang pertama, peristiwa kemudian di antara tanggal neraca dan penerbitan laporan. Kedua, penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Yang ketiga, penemuan prosedur yang dihilangkan. Mungkin dari kelompok kami, saya dan Vincenzius Daniel, dari materi-materi yang penjelasan yang kami sajikan, mungkin dapat bisa membantu teman-teman dalam mengenal dari proses-proses audit yang dijalankan atau yang berjalan sampai dengan sekarang pun, ini bisa sedikit membantu informasi bagi teman-teman. Dan mungkin saya sedikit memberikan motivasi pada teman-teman, banyak-banyaklah jika kita untuk menuntut ilmu dan banyak mengembangkan diri kita untuk mengembangkan banyak informasi dan ilmu-ilmu dari orang-orang ahli, di mana yang kita percayai bisa membantu kita atau mendorong kita untuk maju. Ya, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Yuk, teman-teman tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, jangan sampai ketinggalan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Maaf jika ada banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat bagi teman-teman. Kami mohon maaf dan kami izin undur diri. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan untuk penutup, saya akan memberikan sedikit motivasi ataupun saran untuk kita semua. Jadi seberapapun besar tantangan atau rintangan yang kita lalui dalam hidup, seberapapun berat beban kita dalam hidup, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, bahwa kita harus selalu yakin bahwa kita pasti bisa untuk melalui itu semua. Dan rintangan ataupun juga hambatan dalam hidup itu hanyalah sebuah proses yang akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih.